Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online maupun on air. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita teduhkan hati kita. Satu pujian akan membawa kita untuk bersaat teduh.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita yang pertama pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi ini, datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini lewat live streaming ataupun on air lewat radio Agape. Pagi hari ini melihat akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hanya satu kata yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Mari siapkan hati kita. Kita akan bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyertai, memelihara kehidupan kita. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian syukur kepada-Mu. Haleluya. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu
Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang memelihara hidup kami. Sampai detik hari ini kami tahu bahwa Engkau Tuhan, hanya oleh karena kemurahan, kebaikan dan rahmat Tuhan, pagi ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami pagi ini. Engkau Tuhan akan melawat setiap kami, baik kami yang ada di sini, di rumah-Mu Tuhan, maupun juga di rumah kami masing-masing. Pagi ini kami membawa pujian kami, syukur kami di hadapan Engkau, Tuhan yang sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama mengatakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Amat baik. Sangat baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan sama-sama saudara. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan menuntun dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya.
bangga. Bait kedua nyanyikan. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Amin. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Dengan iman tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Sekali lagi tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Di rumah Bapa surga yang bangga. Di rumah Bapa surga yang bangga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan menghafal ayat kita. Saya akan bacakan 2 kali bagi saudara sekalian. Di dalam Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yunus 2 Ayat 2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Haleluya. Mari kita akan menghafalkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu dengar ketika kita berseru kepadanya. Amin. Bukan hanya mendengar, tetapi Dia juga menjawab seruan doa kita. Haleluya. Mari kita akan menyimak beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah ucapan syukur HUT ke-76 dan pelantikan majelis 2022 sampai 2026 Gereja Isa Masih Pringgading akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 6 sore. Ibadah minggu depan 24 Juli 2022 pukul 6:30 pagi dan 4:30 sore secara onsite, online dan on air. Pukul 8:30 akan disertai dengan baptisan air dan perjamuan kudus. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dan on air dapat mengambil hosti dan anggur pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 9 sampai pukul 2 siang di ruang CCTV lantai 1 atau dasar bertemu dengan rohaniwan yang bertugas. Persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS transfer ke rekening bank gereja
atau kotak-kotak persembahan di dalam gedung gereja, serta di luar gedung gereja di bawah tangga ruang konsistori. Mari kita akan membawa persembahan kita yang terbaik, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang akan melandasi persembahan kita pagi ini dari 1 Tawarik 28 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Pendeta Immanuel akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Engkau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami bersyukur di tengah ibadah ini kami boleh kembali mempersembahkan korban syukur kami bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mengindahkan persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bawa seluruh persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menerima dan memakai persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah majelis yang akan mengelola keuangan ini. Biarlah keuangan boleh dipakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati juga di dalam setiap pelayanan yang jemaat-Mu kerjakan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang dan ragu. Tapi percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan menyertai kita. Tangannya yang kuat akan menuntun kita, lengannya akan meneguhkan kita. Mari, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Dia Allah yang menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup berkenan
hatimu. Ku mau hidup, lakukan kehendak-Mu. Ku tak takut bahaya, segala khawatir ku lenyap, karena ku tahu Kau selalu sertaku. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Ku mau hidup berkenan di hatimu. Ku mau hidup, lakukan kehendak-Mu. Ku tak takut bahaya, segala khawatir ku lenyap, karena ku tahu Kau selalu sertaku. Tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku untuk selama-lamanya. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan. Ku mau hidup berkenan di hatimu. Ku mau hidup, lakukan kehendak-Mu. Ku tak takut bahaya, segala khawatir ku lenyap, karena ku tahu Kau selalu sertaku. Tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku.
Bapa kami dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk ibadah pagi hari ini. Semua karena kasih anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Pagi hari ini kami telah memberikan korban pujian, juga korban syukur kepada Tuhan. Itulah bagian kami, tiba saatnya bagian Tuhan untuk kami. Berfirmanlah pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu mengarungi kehidupan ini tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bila mana firman itu Tuhan menempelak kami siap menerimanya. Bila firman Tuhan memberikan nasihat kepada kami siap untuk melakukannya. Tuhan bajaklah hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami terima senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, di mana firman Tuhan akan saya ambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Perikop ini bagi Bapak Ibu tidak asing lagi, karena firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama sering kali kita dengar, bahkan bagi guru-guru sekolah minggu sering diceritakan. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat ini, yaitu Markus 4 ayat 35 sampai 41, yaitu temanya angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang telah kita baca, kita sudah mengenal, bahkan kita hafal tentang cerita yang kita baca bersama-sama. Namun satu hal, kalau kita membaca keseluruhan di dalam Markus pasal yang keempat, di sana kita akan menjumpai satu hal, di mana Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Di perikop pertama, Yesus mengajarkan yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu perikop berikutnya, Yesus mengajarkan tentang pelita dan ukuran.
Lalu yang perikop yang ketiga, Yesus mengajarkan benih yang tumbuh. Perikop yang keempat, Yesus mengajarkan tentang biji sesawi. Dan perikop yang terakhir, yang baru kita bersama-sama, yaitu Yesus meredakan angin ribut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan, hari sudah mulai petang. Lalu Yesus mengajak kepada murid-muridnya dan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak senang, diajak Tuhan Yesus langsung untuk bertolak ke seberang. Tidak pakai lama-lama, lalu murid merespon. Lalu murid-muridnya membawa Yesus bertolak ke seberang. Pertanyaannya saya yakin dan percaya dalam hati kita pasti enak. Pergi diajak Tuhan Yesus pasti semua lancar. Pergi diajak Tuhan Yesus semua mulus. Nek orang Jawa bilang nek lungo sama pimpinan ora kapiran, saudara. Semua akan ditanggung, semua pasti dan percaya yang mengajak akan bertanggung jawab. Umpamanya kalau saya diajak Pak Petrus, saudara. Berapa sebelum pandemi ini saya pernah diajak Pak Petrus ke Kopeng, saudara. Dalam tengah perjalanan kan pagi-pagi, belum sarapan, mampir. Diajak sarapan, yang ngajak Pak Petrus ya yang bayar Pak Petrus, yang bertanggung jawab ya Pak Petrus, saudara. Baik berangkat pula yang bertanggung jawab yang ngajak. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yang ngajak Tuhan Yesus, wah mereka senang. Apalagi mereka habis mendengarkan tentang pengajaran perumpamaan. Banyak yang hadir pada saat itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan bertolak ke seberang, apa yang dibayangkan pada saat itu? Bayangannya adalah sukacita, bayangannya adalah menyenangkan. Tetapi tahu-tahu dengan peristiwa yang sangat menakutkan. Karena apa? Perahu yang dinaiki itu kena tofan yang sangat dahsyat. Pada saat mengamuklah, saudara. Tofan yang sangat dahsyat, bukan besar, dahsyat besar, saudara. Di tengah-tengah seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan. Kalau kita bayangkan, kalau posisi kita berada di sana, pasti kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena murid-murid Tuhan Yesus biasa berlayar, ngerti bagaimana menangani di saat-saat perahunya ini penuh dengan air. Mereka menguras, mereka menyelesaikan dengan kemampuan pengalaman yang mereka miliki, saudara. Tetapi itu semua tidak ada artinya. Terus menerus dikeluarkan air masuk, sehingga timbul yang namanya kepanikan. Makanya temanya pada pagi hari ini, perikop ini saya beri tema, jangan panik, pertolongannya pasti. Jangan panik, pertolongannya pasti. Di saat-saat murid-murid ini mengalami kepanikan, di saat-saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami kebingungan, di saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, mereka sadar bahwa di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Teringat, saudara. Saya bisa membayangkan setelah perahu itu diombang-ambingkan, kena tofan yang sangat dahsyat. Air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid ini sudah berusaha terus mempertahankan bagaimana supaya perahu yang dinaik ini jangan sampai tenggelam. Tetapi tidak berdaya. Tidak berdaya. Tetapi beruntung di tengah-tengah tidak berdaya. Di tengah-tengah kepanikan yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ingat kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayat 38 di sana dikatakan, pada waktu itu
Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Lalu murid-murid itu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus. Membangunkan Yesus sambil berseru, "Guru, tidak peduli kalau kita binasa." Pada saat itu tidak pakai lama, Tuhan Yesus bangun lalu menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Saudara. Saat itu juga saudara, danau itu menjadi teduh sekali. Kepanikan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus berubah total. Menjadi keheningan, kedamaian, dan ketenangan. Seperti ayat hafalan pada pagi hari ini. Di saat kita mengalami kesusahan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Demikian juga apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di saat kepanikan mereka sedang rasakan, di saat kepanikan datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan dulu. Lalu Tuhan Yesus bertindak. Akhirnya permasalahan itu dapat diatasi begitu luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepanikan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pun di antara kita pernah mengalami. Saudara, pernah mengalami perasaan panik. Sebagai manusia, kita pernah mengalami kepanikan. Apapun yang peristiwa pada saat itu, yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, kita mengalami kepanikan. Pak, panik ya Pak? Kalau kita panik itu artinya yaitu bingung, gugup, takut yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Orang yang mengalami kepanikan bingung ya seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Bingung, tidak berpikir dengan tenang. Akhirnya mereka menyelesaikan dengan kemampuan pengalaman yang mereka saat ini kerjakan. Tetapi di sisi lain mereka tidak ingat bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka ada Tuhan Yesus. Lalu mereka berseru. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah ini kuncinya saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, dia percaya sepenuhnya kepada gurunya. Tetapi pada saat mengalami peristiwa yang membuat mereka panik, hanya satu kata. Ternyata murid-muridnya itu tidak percaya. Kan aneh, pengikut Tuhan tetapi tidak percaya. Di mana tidak percayanya? Ya. Di saat mengatasi permasalahan, sering kali kita melupakan Tuhan Yesus. Sering kali kita tidak melibatkan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus mengatasi permasalahan murid-muridnya, hanya berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah realita dalam kehidupan kita. Sering kita lakukan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Ini kan masalah sepele. Ini kan malah biasa. Tetapi pada saat terus permasalahan menumpuk. Ya, kita menyelesaikan dengan pengalaman kita menyelesaikan dengan kepandaian kita menyelesaikan masalah dengan kekayaan kita. Tetapi semua tidak berdampak. Setelah kita sudah kehabisan akal, setelah kita kehabisan tenaga, setelah kita kehabisan yaitu dana, baru sadar bahwa Tuhan ternyata Engkau ada dalam hidup kami. Ternyata yang itu sebagai anak-anak-Mu, baru sadar. Baru kita datang kepada Tuhan. Baru kita berseru kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan pada pagi hari, berseru kepada Tuhan. Disitulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dapat bisa membayangkan di saat murid-murid mengalami permasalahan yang begitu pelik, permasalahan yang begitu menakutkan. Di saat-saat murid-murid mengalami kepanikan, pada saat itu juga Tuhan menyelesaikan. Betapa sukacitanya saat itu murid-murid mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang di luar akal manusia, tetapi Tuhan mampu menyelesaikan begitu sempurna. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa angin ribut diredakan itu cukup menarik. Mengapa demikian? Karena cerita ini, peristiwa ini ditulis di 3 Injil. Ya, ditulis di 3 Injil, yaitu di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu yang kedua ditulis di Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dan di Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang baru kita baca bersama-sama. Ketiga Injil ini sama-sama yaitu menceritakan tentang angin ribut diredakan. Tetapi di situ di 3 Injil ada sesuatu yang menarik yang pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ketiga hal ini, saudara. Bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus di saat mereka menghadapi angin ribut. Kalau di dalam Matius 8 ayat 25, di sana pada saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami angin ribut, lalu mereka berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bisa ditayangkan di dalam ini Matius 8 ayat 25. Di sana dikatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini berseru dalam keputusasaan. Secara manusia ya wajar, sah. Tetapi justru ini dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 25 di sana dikatakan di saat mereka sedang mengalami kepanikan, berserunya di Matius ini dikatakan bahwa Tuhan tolonglah kita binasa. Ini seruan kepada Tuhan dalam kondisi keputusasaan. Nah keputusasaan ini seolah-olah sudah kita pasrah. Nah, kalau orang sudah berseru keputusasaan ini berarti tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Seringkali sama Allah Tuhan. Masalah bertubi-tubi ya harus tahu. Putus asa kita. Berseru ya berseru sudah. Tidak yang paling dalam. Hanya berseru, saudara. Keputusasaan. Lalu kita akan melihat di dalam Lukas 8 ayat 24. Hal yang sama. Pada saat murid-murid mengalami angin ribut yang begitu dahsyat. Lalu murid-murid berseru dan memanggil Yesus. Apa yang dikatakan di sana? Guru, guru kita binasa. Nah, Matius tadi berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Lukas katakan, guru, guru kita binasa. Ini apa artinya? Inilah seruan, mengklaim mati aku saudara. Mengklaim seolah-olah kematian sudah menjemput murid-murid Tuhan Yesus. Ajal telah tiba, saudara. Seringkali pun kita demikian, di saat kita mengalami masalah bertubi-tubi secara manusia, kita tidak mampu, aduh Tuhan, kalau orang Jawa, mati aku mati, saudara. Tidak mampu lagi, inilah yang seringkali. Kalau hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya berarti pun sama. Kita tidak percaya, kita kurang percaya. Yang tadi kita berseru dengan keputusasaan, lalu yang kedua tadi di dalam Lukas kita mengklaim bahwa kematian kita akan nikmati, kita akan binasa saudara. Tetapi di Markus 4 ayat 38 yang baru kita baca, bagaimana mereka berseru? Katakan, guru engkau tidak peduli kita binasa. Ini apa?
menunjukkan sikap jengkel. Lo ngerti loh Tuhan, kami ini sedang mengalami masalah yang begitu besar. Perahu kami ini kena tofan yang sangat dahsyat. Kata tidak peduli meluapkan kejengkelan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih Tuhan, tetapi Tuhan kita baik. Apapun kondisi kita, seringkali kita berseru dengan keputusasaan. Seringkali kita berseru, saudara, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seringkali kita berseru dengan kejengkelan kita. Tapi Tuhan mengerti. Apakah pada waktu itu Tuhan berdiam saja? Tidak. Bangun lalu menghadik saudara tofan yang dahsyat itu. Sehingga tofan itu menjadi teduh sekali. Kita hidup pada saat ini saudara di masa-masa yang sukar. Di Timotius dikatakan menjelang dunia berakhir akan datang masa yang sukar. Kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Dunia menyuguhkan sesuatu yang menakutkan. Seperti kita sedang berlabuh, seperti kita sedang berlayar. Di tengah perjalanan kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Tetapi satu hal, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Allah yang tidak berubah kuasanya, Allah yang tidak berubah kasihnya. Yang penting saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Silakan dunia ini menyuguhkan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita punya Allah yang Immanuel. Saudara, kalau kita merenungkan kembali di dalam Matius 1 ayat 21, dia lahir diberi nama Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ayat 23 diberi nama Immanuel. Yang artinya Allah beserta saudara dan saya, beserta kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Lalu Tuhan mau menyertai kita karena Tuhan mau mendampingi kita, mau menuntun kita, mau menyertai kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, supaya orang yang percaya penuh kepada Tuhan di masa yang sukar, saudara dan saya tetap tegar, saudara. Sehingga saudara tidak usah takut, tidak usah cemas. Sekarang ini saudara, di sekitar saudara dan saya ada sesuatu yang tidak mengenakan. COVID belum berhenti, saudara. Terus banyak varian-varian baru, saudara. Sehingga membuat manusia itu panik. Membuat manusia itu bingung. Menjadi manusia itu takut, kita harus bagaimana, saudara. Tetapi satu hal, bahwa kita punya Allah yang Immanuel. Bahkan Ibrani di sana katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Orang yang hidupnya percaya penuh kepada Tuhan, ada proteksi, ada pemeliharaan Tuhan. Silakan, dunia ini mau merekayasa keadaan, tetapi kita sebagai orang percaya, jalan serta dia manis rasanya, baik di siang maupun di malam. Itulah sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dunia ini, sekali lagi, kita hidup di masa sukar, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap dekat. Bukan berarti saudara dan saya kebal dengan permasalahan, kebal dengan keadaan, tidak. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya, saudara? Di saat-saat kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, begitu berat, yang membuat kita panik. Poin yang pertama, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini kita pakai di saat-saat seperti ini. Datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Di saat beban berat, Tuhan menjawab dan Tuhan mampu menyelesaikan itu semua.
Yang terpenting saudara dan saya minta kepada Tuhan. Tuhan beri roh kesabaran di saat kami menantikan jawaban Tuhan. Jangan paksakan Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Tapi minta kepada Tuhan. Bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Sabar Bapak Ibu, sabar. Kita datang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Karena satu hal, Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Lalu yang kedua, apa hanya kita datang kepada Yesus? Yang terpenting itu, datang dan percaya. Datang dan percaya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Datang tanpa percaya percuma. Tetapi kita datang kepada Yesus di saat kita mengalami pergumulan yang berat dan percaya. Ini kuncinya saudara, percaya. Dan Tuhan akan bertindak. Tadi ayat hafalan Yunus berkata kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab saudara. Lalu poin yang ketiga. Setelah kita datang kepada Tuhan. Lalu kita percaya kepada Tuhan. Lalu saudara rasa apa yang saudara rasa? Jangan takut. Jangan takut. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Datang kepada Tuhan, kita percaya sehingga bukan kegelisahan, bukan kekhawatiran, tetapi saudara akan mengalami kekuatan. Ketakutan akan sirna. Kita akan berani menghadapi tantangan itu bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itulah kekuatan kita saudara. Sehingga pada pagi hari ini, di saat-saat dunia ini menyuguhkannya tidak mengenakan, tidak usah takut. Apa yang sedang kita hadapi, yaitu varian baru COVID-19. Secara firman Tuhan kita akan melakukan, tetapi secara anjuran pemerintah kita kerjakan. Saudara, kita kerjakan. Silahkanlah, istilahnya COVID, bikin istilah varian macam-macam, ada B4, B5, monggo. Bukan kita menyepelekan, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, jangan takut, tapi protokol kesehatan tetap kita kerjakan. Pakai masker, orang enak saudara, pakai masker pun tidak enak saudara. Pego saudara, saya punya ngos-ngosan saudara. Cuci tangan, jaga jarak. Dan yang terakhir apa? Bahagia saudara. Nah inilah saudara yang kita kerjakan sehingga kalau kita bisa melakukan itu semua, kita percaya penuh kepada Tuhan, kita melakukan anjuran pemerintah demi kebaikan kita, sehingga saudara dan saya tidak akan panik, tidak akan takut, tapi justru kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup perenungan pada pagi hari ini, apapun yang ada di kita saudara, itu memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi satu hal, saudara tetap kekeh, tetap teguh. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kurang percaya, bahkan sampai tidak percaya. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana letak ketidakpercayaan murid-murid Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dibesarkan di keluarga tukang kayu. Murid-murid biasa berlayar. Pada saat Tuhan Yesus mengajak, mari bertolak ke seberang. Yang seharusnya Tuhan Yesus membawa mereka. Kalau saudara membaca ayat 36. Tapi sebaliknya murid-muridnya membawa Yesus. Nah, jadi kalau saudara membaca 35, 36, ingat.
Yang mengajak Tuhan Yesus berarti yang membawa Tuhan Yesus. Tetapi 36 kebalikannya. Yang membawa murid-murid. Kenapa? Karena kurang percaya. Karena tidak percaya. Sehingga angin topan menerpa perahu yang dinaikinya. Sehingga pagi hari ini seperti itu, Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan takut karena Tuhan senantiasa beserta kita. Immanuel. Kita akan pujikan bersama-sama El Shaddai. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak usah kau takut. Tak usah kau takut. Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang. Katakan Yesus, Yesus pelihara. Haleluya. Tak usah kau susah. Roh Kudus tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya El Shaddai, El Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami diingatkan kami memiliki Allah yang besar, Allah serba sekalian alam. Engkau yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Engkau juga Allah yang mengendalikannya, bahkan badai yang menderu, bergolak, Engkau yang meneduhkannya kembali. Apabila pagi hari ini dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan mengalami badai-badai, gelombang-gelombang yang begitu menakutkan, yang ingin melumat kehidupan kami tahu Engkau lebih besar dari semua itu. Kami tahu Tuhan sanggup meneduhkan badai apapun dalam kehidupan kami. Mampukan kami menaruh iman, mampukan kami menaruh percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan apapun, kami berseru Tuhan, tolong. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musa
yang telah menabur benih firman Tuhan dalam tugas pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan terus membentuk dan menyempurnakan, menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini, sebentar meninggalkan ruang ibadah ini, menerjuni hidup hari lepas hari. Kami tahu tangan penyertaan Tuhan ada bersama-sama kami semua. Dengan percaya, mari jemaat Tuhan kita naikkan tangan. Ini tangan-tangan kami ya Tuhan yang kami bawa, kami naikkan sebagai bentuk kami percaya. Menyerah kepada Tuhan, bila Tuhan yang menuntun menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang dicurahkan dari tahta kasih Allah Bapa. Di dalam anugerah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan bersaat teduh.